Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini bertemu lagi dengan saya Erlita di pembelajaran bagaimana membuat agenda di aplikasi Google Classroom. Oleh karena itu, biar tidak ketinggalan informasi yang saya berikan, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk membuat aplikasi atau membuat agenda di aplikasi Google Classroom, tentu saja Bapak Ibu harus sudah membuat Classroom itu sendiri. Dan saya yakin dengan keadaan pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu sudah memiliki Classroom masing-masing. Jadi seperti yang saya sudah lakukan, ini adalah Classroom saya. Ini kita klik Classroom-nya. Kemudian di mana kita akan membuat agenda pembelajaran tersebut. Ini saya akan buat agenda pembelajarannya di sini. Ini saya akan buat. Setelah dibuka, kemudian di pojok atau di bawah ada tulisan forum, tugas kelas, dan anggota, atau ada yang menggunakan bahasa Inggris, yaitu di tugas kelas ini biasanya dengan kata classwork. Lalu klik classwork-nya atau tugas kelasnya. Kemudian di sini bagian pojok kanan bawah ada tanda plus. Kita klik tanda plusnya. Kemudian ada tugas, pertanyaan, materi, topik. Nah, di sini kita klik yang bagian topiknya. Setelah muncul kolom topik ini, kita isikan dengan tulisan KBM Selasa 26 Juli 2020. Nah, klik tambahkan. Ini sebagai contoh saja. Di sini akan muncul KBM Selasa 26 Juli 2020. Nah, setelah agenda itu dibuat, apa yang kita persiapkan di dalam agenda tersebut? Yaitu biasanya saya membuat absen. Ya, untuk membuat absen kita klik tanda plus di pojok kanan bawah. Ini kita klik pertanyaan atau question. Nah, di kolom pertanyaan saya biasanya menuliskan kata absen. Nah, seperti ini. Di kolom petunjuk saya biasanya menuliskan yang simpel saja, isi absen sebelum KBM dimulai. Seperti itu. Di sini ada poin ya, karena ini merupakan absen, jadi poinnya kita ganti dengan klik tidak dinilai. Nah, ini tidak dinilai atau ungrade. Kemudian klik simpan. Nah, setelah disimpan ada tenggat waktu. Berarti due time and due date-nya kapan? Tanggal 26. Kemudian waktunya itu biasanya di akhir pembelajaran. Jika Bapak Ibu bingung seperti ini ya, kembali lagi. Ini kan ada seperti jam, biar lebih simpel Bapak Ibu tinggal klik aja keyboard yang ada di pojok kiri bawah ya, ini pojok kiri bawah. Kemudian pada jam berapa pembelajaran Bapak Ibu berakhir di kelas tersebut. Misalkan berakhirnya pukul 9.35 menit. Nah, begitu kita klik OK. Nah, setelah itu di sini ada topik. Kita klik topiknya. Kita pilih yang KBM Selasa tanggal 26. Lalu simpan. Setelah disimpan,
kita klik jawaban singkat tanda panah yang di sini, atau kita pilih yang pilihan ganda atau multiple choice ya. Pilihan ganda, diklik hadir, tuliskan hadir, kemudian di bawahnya kita klik izin, kemudian di bawahnya lagi kita tuliskan sakit. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai, tinggal kita kirim ya, kita kirimkan dengan mengklik tanda panah yang berada di ujung kanan atas. Nah, ini kita klik. Nah, sedang berlangsung pengiriman ke aplikasi Google Classroom. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang tadi kita buat yaitu KBM Selasa 26 Juli 2020, isinya absen. Nah, mudah kan Bapak Ibu? Nah, setelah absen biasanya Bapak Ibu itu memberikan sebuah materi. Jika Bapak Ibu ingin memberikan sebuah materi, sama mudahnya seperti tadi membuat absen, namun ada beberapa perbedaan, cuman sedikit ya. Kita klik tanda panah lagi yang berada di ujung kanan bawah, kita klik tanda panahnya, kemudian kita klik tugas. Nah, kalau tadi kan pertanyaan, saya sekarang mau buatnya di bagian tugas. Nah, bagian tugas karena akan ada rangkuman yang akan di-upload di aplikasi Google Classroom tersebut yang akan saya nilai. Di sini di kolom judul saya biasanya memberi narasi KD 3.1 tentang cause and effect. Nah, bisa gitu. Deskripsinya bisa, petunjuknya kira-kira para siswa kita disuruh ngapain gitu. Kalau saya tentang KD 3.1 di kelas 12 sastra Inggris itu, siswa disuruh menonton ya, menonton video dan buat rangkumannya, summary, dan hasilnya saya meminta siswa untuk melaporkannya, hasilnya diupload di aplikasi Google Classroom ya. Nah, di sini. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Silahkan nanti Bapak Ibu deskripsi petunjuknya seperti apa disesuaikan dengan KD yang akan Bapak Ibu ajarkan. Untuk bagian poin, saya kasih nilai karena akan dinilai 100 maksimalnya. Untuk tenggatnya kita tadi tanggal berapa? Tanggal 26. Nanti bisa disesuaikan. Untuk waktu berakhirnya, untuk mempermudah seperti tadi, klik keyboard, tanda keyboard di bagian kiri bawah seperti ini. Tadi selesainya itu pukul 9.35 menit ya. Oke, kita klik OK. Nah, setelah ini terisi, jangan lupa topiknya juga diklik lagi, pilih KBM Selasa tanggal 26 Juli yang sudah kita buat agar masuk ke agenda yang tadi tidak pusing nanti melihatnya. Nah, seperti ini, karena materinya para siswa itu harus menonton video, otomatis saya harus melampirkan video yang saya buat ya. Kebetulan untuk video tentang cause and effect kelas 12 sastra Inggris atau bahasa Inggris peminatan, saya sudah membuat videonya yang mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya di channel YouTube saya ya, yang saya beri nama KD 3.1 cause and effect di channel Erlita. Jadi tinggal klik
bagian ujung kanan atas yang seperti tanda attachment itu atau lampiran ya, seperti penitik kali ya Bapak Ibu. Kita klik di sana, kita cari linknya ada di mana. Saya kasih contoh, misalkan linknya ada di file atau di file yang sudah saya simpan di HP ini ya, contoh ya, ini hanya sebagai contoh saja. Kira-kira ada di mana, kita cari misalkan video. Nah, misalkan kita cari videonya ini, diklik, kemudian secara otomatis nanti akan masuk ke aplikasi yang tadi kita buat. Kita tunggu sebentar, ini sedang loading ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul videonya. Di sini ada tanda panah karena nanti saya hanya ingin video saya ini hanya dilihat oleh para siswa dan para siswa tidak boleh mengeditnya. Saya klik siswa dapat melihatnya saja. Setelah itu selesai, Bapak Ibu bisa langsung kirim ya dengan mengklik tanda panah yang berada di ujung kanan atas ya, seperti ini. Saya klik. Nah, kemudian tugaskan. Oke, seperti itu. Ya, nah alhamdulillah ya Bapak Ibu. Ini sudah dibuat. Jadi KBM Selasa 26 Juli 2020 ini salah satu contoh saja yang tadi kita buat absen dan KD 3.1 cause and effect itu sudah dalam satu foldernya kalau istilah folder. Jadi Bapak Ibu akan lebih mudah jika keesokan harinya ingin melihat pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan oleh para siswa ya. Ini yang saya lakukan setiap hari. Contoh ya, saya akan back dulu contoh di kelas saya waktu itu minggu lalu saya sudah membuatnya seperti ini. Ini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa dengan mudah mengecek and recheck jika Bapak Ibu pada hari itu tidak memeriksanya secara langsung. Contoh hari Senin 20 Juli 2020 saya sudah membuat seperti ini. Ya. Seperti itu. Kemudian tanggal 22 Julinya ya, saya sudah buat seperti ini. Ini yang saya lakukan setiap saya mau masuk ke kelas tersebut. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian KBM Selasa 21 Juli 2020. Jadi secara otomatis ini akan mempermudah kita untuk memeriksa atau merecek kembali apa yang sudah kita lakukan ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak Ibu bisa mengerjakan atau membuat agendanya secara mudah dan insya Allah ini sangat mudah sekali. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.